Ustadz, apakah dalam doa berjamaah ketika imam mengangkat tangan, bagaimana dengan makmum? Dan bagaimana juga dengan kunut, apakah makmum mengangkat tangan pula? Baik, berarti ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, doa secara umum, ya kan? Yang tidak harus di dalam sholat. Yang kedua, doa khusus di dalam sholat yang dimaksudkan dengan doa kunut. Ya, persoalan pertama, doa berjamaah. Persoalan kedua, perihal mengangkat tangan. Baik, persoalan pertama tentang doa berjamaah, diantaranya bisa ditemukan di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 805, 806, kemudian redaksi yang sama di hadis Muslim, nomor hadis 583. Hadisnya disandarkan pada sahabat Nabi, ya sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, kata beliau, anna raf'as sauti, bahkan dari khadimnya menyampaikan, ya dari khadimnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna raf'as sauti bidzikri, ya hina yansarifu an-nasu minal maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ya mengeraskan suara itu ketika berzikir. Di antara makna zikir itu berdoa. Dari mana taunya? Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka, kan? Fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kan wadhkur, dan berdoalah, berzikir. Jadi doa disebut dengan zikir, salah satu kalimatnya. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, mengeraskan suara dalam berdoa atau berzikir atau bertakbir itu ditemukan di awal-awal masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat cara menerjemahkannya. Jadi di awal-awal masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan amalan-amalan pasca salat, seperti pernah saya terangkan dulu, itu Nabi mengajarkan dengan cara yang dikeraskan. Dikeraskan. Sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya tidak pernah mengetahui akhir dari salat, in qada'us salat, kecuali ketika mendengar kalimat takbir yang dikeraskan. Ya. Nah, kemudian setelah itu Nabi membacakan apa di antara doanya? Ya, ada yang beliau bacakan, misal hadis riwayat Muslim nomor hadis 591, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ibnu Majah nomor hadis 925, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, kemudian setelah itu teman-teman sekalian, ya, banyak orang sudah memahami bacaan hadisnya, banyak orang sudah mengetahui cara berdoa, banyak orang sudah paham bacaan-bacaan doa. Setelah itulah kemudian ada orang berdoa sendiri. Ya, ada yang kemudian membaca, sampai-sampai ada yang pernah membacakan begini, Allahumma innaka antal ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli. Ya Allah, hamba mengikrarkan Engkau adalah Rabb yang layak untuk disembah. Tidak ada Tuhan selain Engkau, yang dijadikan tempat berlindung, tidak diperanak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, hamba mohon ampuni dosa hamba. Terdengar oleh Nabi, kata Nabi, Masya Allah, tahu dari mana engkau kalimat ini? Engkau baru saja berdoa dengan menyebutkan nama Allah yang paling utama, Asma'illahil A'zam. Idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau disebutkan berdoa dengan nama itu pasti akan dikabulkan, kalau meminta dengannya pasti akan diberikan. Jadi dia berdoa, nggak diajarkan oleh Nabi, tapi doanya dia bacakan, mengambil kalimat-kalimat umum dari Nabi. Kata Nabi, bagus doa itu. Terjadilah peristiwa, ada orang berdoa, kencang doanya, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, sampai memberikan pengaruh kepada yang lain. Sampai turun ayat di sini, karena saking kencangnya bisa mengganggu orang lain, bisa menyebabkan orang tidak khusyuk, maka turunlah ayat di Quran surah ke-7 itu ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dan sebutlah nama Allah, berdoalah, cukup sekarang dalam hatimu saja. Tidak perlu terlampau kencang-kencang sampai bisa ganggu orang lain. Cukup berdoa dengan lirih, khusyuk, sampaikan permohonanmu. Ya, bahkan di ayat lain engkau tidak berdoa kepada zat, ya dalam kalimat-kalimat hadis, ya yang tuli, yang tidak bisa mendengar, cukup sampaikan, Allah Maha mendengar bahkan sebelum itu disampaikan. Maka menyimpulkan kalimat ini, kata Imam Asy-Syafi'i di kitabnya halaman jilid pertama, halaman 150 sampai 151. Kata Imam Asy-Syafi'i, di awal-awal masa Nabi mengajarkan doa di awal salat itu, doa yang dikeraskan itu dengan tujuan untuk memberikan taklim, pengajaran, contoh kepada orang-orang yang belum tahu bagaimana caranya berdoa, belum paham kalimat apa yang dibacakan. Pada yang seperti ini sunnahnya dikeraskan karena dia belum paham dan belum tahu bagaimana caranya berdoa. Bagaimana Anda bisa mengajarkan orang-orang belum bisa berdoa dengan sihir? Mustahil. Ada anak Anda, Dek, sini Dek, Adek nanti berdoa kepada Allah ya setelah sholat. Bagaimana Abi cara berdoanya? Tidak akan kedengaran. Makanya Anda bacakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Setelah dipahami, dia mengerti, paham bacaannya, biarkan dia dengan bacaannya. Kata Imam Asy-Syafi'i,
lebih utama disunnahkan berdoa masing-masing ya dalam pribadinya, karena dia menyampaikan hajatnya langsung terkait kebutuhannya tanpa harus kemudian dikeraskan berlebihan jika sudah mengetahui dengan doa-doanya. Tapi kalau Anda belum paham, ingin mengajarkan atau bimbing masyarakat yang belum mengerti dengan itu, maka akan lebih baik bila dijaharkan supaya mereka bisa mengetahui dan mengikuti bimbingan doanya. Paham sampai sini? Apakah mengangkat tangan atau tidak? Yang terbaik dalam situasi seperti ini di Abu Daud nomor hadis 1488 sampai 1490. Isyaratnya mengangkat tangan lebih baik dibandingkan dengan tidak mengangkat tangan. Mengangkat tangan lebih baik dengan tidak dibandingkan dengan tidak mengangkat tangan. Sahabat Nabi bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana seseorang ketika berdoa mengangkat tangan?" Dibalikan oleh Nabi, "Bagaimana pendapatmu ketika ada seseorang meminta kepada engkau dengan mengangkat tangannya begini? Pak, tolong. Satu belum dikasih, dua tangan, Pak, tolong. Ya, minta. Kata orang ini, saya malu kalau nggak ngasih. Maka dijawab oleh Nabi, Innallaha hayyun karibun. Sungguh Allah itu lebih memalu dibandingkan dengan engkau, lebih mulia dibandingkan dengan engkau. Dan akan sangat malu ketika membiarkan seorang hamba mengangkat tangannya bermohon, kemudian membiarkannya sampai tangannya turun tanpa menjawab doanya. Ini menunjukkan kata para ulama, mengangkat tangan dalam berdoa lebih utama dibandingkan dengan tidak mengangkat tangan. Di antara dalilnya lagi di hadis Muslim, nomor hadis 1056. Di Al-Arba'in, nomor hadis yang ke-10, posisi paling kanan, ya di sebelah atas, sampai ke pertengahan. Ya, thumma dzakara rajula, Nabi mengisahkan seorang lelaki, yutilus safara, menempuh perjalanan panjang, asy'atha aghbara, sampai rambutnya berantakan, tampilannya kumal, yamuddu yadayhi ilas sama. Dia berdoa kepada Allah mengangkat tangannya ke langit begini. Kemudian fayaqulu ya Rab, berkata ya Allah, ya Rab yang merawatku, yang mengabulkan doa, memberikan kecukupan. Bermohon dia. Ya, cuman sayang. Bukan Allah nggak mau ngabulkan. Kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Ini nggak bisa dikabulkan doanya, bukan karena mengangkat tangannya. Bukan karena menyebut ya Rab, bukan. Famalbasu haramun, karena pakaiannya haram. Mat'amu haramun, makanannya haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Perangkat hidupnya haram. Di yang haram-haram itu bisa menghambat doa. Ya, cuman di hadis ini dicontohkan dengan mengangkat tangan. Nabi tidak mengingkari proses mengangkat tangan itu, bahkan menunjukkan itu lebih mulia dibandingkan dengan tidak. Jadi Anda boleh mengangkat tangan ketika berdoa, itu dianjurkan. Caranya bagaimana? Caranya, kalau lihat redaksi hadis itu bukan seperti ini. Bukan melepas ya, tapi mendekat begini, menyatukan. Jadi bukan terpisah begini, tapi mendekat seperti ini. Halo, terlihat? Baik ya, jadi mendekat seperti ini. Ya, bahkan ketika Anda berdoa mau tidur itu, itu kan disunahkan Anda membaca 3 surah. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas. Itu ada sunnahnya. Ya, Anda bacakan itu sebelum tidur. Cara membacanya bagaimana? Mengangkat tangan dulu. Ya, bahkan spesial khusus. Angkat tangan, satukan tangannya begini. Kemudian tiup. Jangan terlampau kencang, biasa saja gitu kan? Enggak usah. Biasa saja tiup. Setelah itu mulai bacakan. Setelah dibacakan Anda usapkan ke bagian tubuh yang bisa dijangkau. Jadi boleh kita mengangkat tangan dalam keadaan berdoa ya di luar sholat dalam kondisi yang dibenarkan. Adapun berdoa dalam kondisi-kondisi misalnya ya khususnya dalam sholat, ada kondisi-kondisi yang tidak harus kita mengangkat tangan. Banyak doa dalam sholat, misal duduk di antara 2 sujud, kan ada doanya, Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, dan seterusnya. Tapi tidak pernah ada contoh dari Nabi sambil berdoa sambil mengangkat tangan. Ya, Rabbighfirli, warhamni, wajburni, itu nggak perlu. Jangan terlampau soleh di sini. Ya, cukup tangan Anda di sini, kemudian Anda mengucapkan doa. Nah, terkait dengan doa kunut, ya, imamnya kunut misalnya. Ya, kemudian makmum di belakang ingin mengaminkan misalnya, apakah harus mengangkat tangan? Tidak mesti dalam posisi ini. Di imam yang berdoa, saat imam berdoa, dia bisa mengangkat tangan. Adapun makmum di belakang sekedar mengaminkan saja. Kalau dia sekedar mengaminkan, maka 2 pilihan di sini. Mengangkat tangan dibolehkan, tidak pun tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya di samping Anda ada orang, makmum misalnya, imam baca kunut, imamnya ngangkat karena dia berdoa. Ya, dia angkat tangannya. Tapi posisi makmum, dia mengangkat tidak ada masalah, tidak mengangkat pun tidak ada masalah. Jadi kalau hanya sekedar mengaminkan, ya saya barusan mengaminkan, tapi tidak harus mengangkat tangan, maka saya diam. Itu tidak ada persoalan di sini, itu ringan, ya. Tapi kalau antum mengangkat tangan pun tidak ada masalah di sini. Kalau ingin ikuti bacaan-bacaan doanya. Jelas di sini? Ustaz, bagaimana jika sholat berjamaah di kantor, di musalla, tanpa ada penghalang antara makmum laki-laki dan wanita karena ruangannya sempit? Maksudnya ada laki-laki, ada perempuan sholat di tempat bersamaan, tidak ada sekatnya, kemudian ada laki-laki perempuan. Tapi yang seperti ini kurang baik ya. Ya, kalau kemudian bisa terjadi ikhtilat,
Ikhtilat itu percampuran-percampuran yang memungkinkan terjadinya satu, mungkin sentuhan. Itu satu. Yang kedua, sentuhan mungkin tidak, tapi ada rasa ketika mendengar gesekan-gesekan, gerakan-gerakan atau suara-suara tertentu. Ya, karena itu kenapa agak dijauhkan antara imam laki-laki atau makmum laki-laki dengan perempuan, supaya tidak terganggu sholatnya dengan was-was dari setan ketika terlampau dekat mendengar mungkin, mohon maaf, ada gerakan-gerakan tertentu, ya, kemudian suara-suara tertentu, begitu ada bersin perempuan dan sebagainya misalnya, setan bisa masuk, memberikan godaan-godaan yang bisa menghambat khusyuk dalam sholat. Karena itulah dalam sholat yang di rumah saja, antara yang satu mahram, laki-laki dengan perempuan, itu dipisahkan oleh satu sujud. Satu spasi sujud. Jadi ini imamnya laki-laki, ini makmum perempuan, kemudian mundur lagi. Jadi jaraknya satu sujud nih. Satu sujud ini, mundur lagi satu lagi. Baru di sini dia posisinya ada. Anda bisa bayangkan yang satu mahram saja ada jarak, apalagi yang bukan mahram. Jelas ya? Jadi dalam kondisi seperti ini, saya sarankan kalau tidak ada sekat sama sekali, lebih baik kemudian antum sholat laki-laki, perempuan sholat dengan perempuannya, dan saling berjamaah di situ. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kecuali jika tempatnya memang ada sekat di situ, perempuan ada batasnya, laki-laki ada batasnya, maka itu tidak menjadi masalah. Sekalipun tolong catat kalimat ini ya. Ya, saya tidak menganjurkan di musola yang bukan sholat tempat umum, kemudian ada laki-laki sholat, perempuan di belakang sholat, tapi cuma berdua. Ya, maka itu tidak dianjurkan. Sebaiknya laki-laki sholat selesai, keluar, perempuan sholat baru selesai dengan itu. Ya, kecuali kalau di tempat itu cukup luas, jamaah perempuannya ada, jamaah laki-lakinya ada sekatnya, maka itu lebih baik untuk ditunaikan dengan berjamaah. Itu tidak ada masalah. Jelas di sini? Allahu ta'ala a'lam bis-shawab.